Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Farid Zarif dari Offering C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang akan saya buat pada ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, startup yang saya buat di sini bergerak pada bidang otomotif yang saya beri nama Emergency Mechanic. Kurang lebihnya penjelasan umumnya seperti ini. Emergency Mechanic sendiri merupakan startup yang bergerak di bidang otomotif, di mana aplikasi tersebut dapat memanggil montir atau mekanik yang khusus untuk kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Nah, montir tersebut dipanggil ketika keadaan darurat di jalan ataupun hanya sekedar servis bulanan. Nah, kenapa sih saya memilih startup ini? Kurang lebihnya ada beberapa problem yang saya angkat. Yang pertama itu alat transportasi pribadi merupakan barang yang penting. Nah, pada perkembangan dari zaman ke zaman, alat transportasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Permintaan akan kendaraan pribadi juga dari zaman ke zaman juga semakin meningkat. Oleh karena itu saya memilih startup bergerak pada bidang otomotif. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan akan otomotif atau mesin kendaraan. Nah, banyak masyarakat Indonesia sendiri yang tidak rata-rata tidak mengetahui cara memaintain atau mengatasi problem ketika terjadi permasalahan pada kendaraan ketika terjadi di jalan. Nah, yang ketiga sendiri itu tidak semua bengkel biasa atau konvensional buka di waktu yang dibutuhkan mendadak, seperti mengalami permasalahan di jalan ketika malam hari atau ketika hari libur, misal hari Minggu atau hari sebagainya. Yang keempat itu tidak ada media konsultasi. Nah, di sini saya melihat sangat minim media konsultasi akan cara memaintain kendaraan pribadi. Padahal kendaraan pribadi di Indonesia sendiri seperti barang pokok, banyak orang yang punya. Kurang lebih satu rumah pasti mempunyai satu atau dua kendaraan pribadi. Yang kelima itu tidak mempunyai alat untuk merepair kendaraan. Masyarakat sendiri mungkin ada yang mempunyai ilmu tentang pengetahuan akan otomotif, cuma terkendala di alatnya yang kurang lengkap. Solusi yang saya hadirkan di sini juga ada 5. Yang pertama, dapat memanggil mekanik atau montir ketika mengalami permasalahan di jalan. Yang kedua, dapat dipanggil di jam darurat atau hari Minggu. Yang ketiga, adanya media konsultasi gratis. Yang keempat itu biaya servis yang terpantau. Maksudnya biaya servis yang terpantau kebanyakan bengkel konvensional, kebanyakan ya, tidak semuanya. Itu kayak banyak yang bermain nakal. Jadi ketika pembayaran servis itu harga yang dibayarkan sangat melonjak drastis ya, karena pengetahuan masyarakat yang minim akan berapa harga pasaran spare part kendaraan pribadi kita kebanyakan tidak mengetahuinya. Yang kelima itu dijamin aman, karena kebanyakan mekanik sendiri itu sudah ada pengawasan dari aplikasi yang kami sediakan. Nah, SWOT dari aplikasi kami ini sendiri itu strengthnya itu menyediakan jasa pelayanan mekanik yang dapat langsung menangani permasalahan di tempat atau di jalan ketika terjadi permasalahannya. Itu kekuatan dari startup ini. Nah, peluang dari startup ini kedepannya akan memperluas segmentasi pasar ke kota-kota besar, dan mekanik akan dibekali dengan pelatihan yang baik. Kelemahan mungkin dari aplikasi ini itu kayak susah mendapatkan pelanggan pada awal-awal pembukaan dan susah menemukan SDM yang terampil dan jujur. Ancaman dari aplikasi ini juga ada aplikasi sejenis atau munculnya usaha bengkel konvensional yang lebih dipercaya masyarakat. BMC model dari startup yang saya jelaskan ini, yang pertama value proposition, yaitu ada 3. Yang pertama layanan on-site repair. Layanan on-site repair sendiri adalah layanan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan di jalan secara mendadak, dan mekanik akan datang memaintain kendaraan yang bermasalah tersebut. Nah, on-site repair sendiri itu dibagi menjadi 2, ada servis ringan dan servis berat. Yang servis ringan itu jika bisa diperbaiki di tempat, maka akan diperbaiki secara langsung. Nah,
yang servis berat itu jika tidak bisa di maintenance atau diperbaiki di tempat, maka akan manggil storing atau layanan direct yang disediakan oleh aplikasi ini. Yang kedua, layanan servis rutin, sistem booking atau di tempat. Layanan servis rutin ini sendiri dibagi menjadi dua, bisa membooking dari jauh-jauh hari atau memanggil mekanik untuk datang ke rumah untuk melakukan servis rutin. Yang ketiga itu memberikan layanan konsultasi gratis. Selanjutnya ada customer segment. Nah, target pasar yang dituju oleh startup ini kemungkinan semua kalangan yang mempunyai kendaraan pribadi, khususnya motor dan mobil. Contohnya itu seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas motor atau mobil, tukang ojek, dealer atau dealer. Mungkin target pasar secara geografisnya akan terletak di tengah kota ya, di tengah kota, karena segmentasinya itu kebanyakan berada di kota gitu. Selanjutnya channel. Yang pertama melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan website resmi dari startup ini. Yang kedua bertemu secara langsung. Yang ketiga menggunakan jasa paid promote. Yang keempat membuat brosur ataupun spanduk yang menarik. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan customer. Yang pertama itu melalui fitur Halo Montir yang telah disediakan dalam aplikasi. Customer dapat berkonsultasi mengenai permasalahan kendaraan pribadi. Yang kedua, berinteraksi melalui media sosial seperti Instagram atau web resmi yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya ada key research. Yang pertama itu manusia, yaitu pemilik aplikasi emergency mekanik itu sendiri, customer service, dan tenaga kerja di balik aplikasi. Yang kedua, teknologi. Teknologi yang digunakannya adalah aplikasi dan media sosial. Selanjutnya ada key partner. Yang pertama itu pemilik bengkel dan mekanik atau montir. Maksudnya pemilik bengkel sendiri adalah pemilik bengkel konvensional yang mau bekerja sama dengan aplikasi kami. Yang kedua itu pembuat aplikasinya sendiri. Yang ketiga investor. Yang keempat tenaga kerja. Yang kelima konsumen. Dan yang terakhir penyedia jasa iklan. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama itu pendapatan didapat dari jasa servis darurat dan servis rutin. Untuk memanggil montir sendiri, konsumen akan membayar jasa atas montir tersebut. Yang kedua itu kesepakatan dengan pihak investor atau bengkel yang mau bekerja sama itu tadi. Selanjutnya cost struktur. Pendapatannya itu didapat dari pengeluarannya itu di pengeluaran untuk membuat biaya pembuatan aplikasi. Yang kedua itu biaya perawatan aplikasi atau perawatan maintenance aplikasi itu tadi. Yang ketiga itu biaya iklan. Yang keempat itu biaya peralatan yang digunakan oleh montirnya sendiri. Saya lupa menambahkan untuk biaya menggaji montirnya juga. Bisnis model yang disediakan oleh startup ini yang pertama itu konsumen mendownload aplikasi. Nah, lewat aplikasi tersebut inilah akan mendatangkan mekanik ke tempat atau hanya melakukan servis rutin. Bisa melakukan konsultasi juga melalui aplikasi tersebut yang dijawab langsung oleh mekaniknya. Nah, profitnya itu didapat dari mekanik yang sudah dipanggil ini tadi untuk memaintain kendaraan tersebut. Saingan sejenis, mungkin yang ketika saya melakukan riset, saingan jenis yang mendekati itu ada dua. Yang pertama itu Montir ID. Nah, keduanya ini bengkel online ya. Saingan jenis Montir ID yang khusus berada di Jakarta. Persamaannya itu hampir sama, memanggil montir untuk datang ke tempat menservis untuk merepair kendaraan. Mungkin perbedaannya dari segi pelayanannya ya, dia segmentasinya hanya berada di mobil saja, sedangkan target pasar yang saya incar itu untuk startup ini bisa untuk kendaraan motor atau mobil. Nah, untuk aplikasi selanjutnya ada aplikasi TuneUp yang memberikan konsultasi secara gratis mengenai otomotif dan bisa melakukan sistem booking untuk bengkel-bengkel konvensional terdekat. Bisa juga mencarikan bengkel-bengkel terdekat ketika terjadi permasalahan di jalan. Nah, struktur organisasinya mungkin seperti ini. Ada direktur, bagian teknik, bagian administrasi, bagian aplikasi, bagian sales marketing. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.